Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kemana suaranya ini tuh? Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah manajemen strategi di sesi yang ke-9 ya setelah UTS. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah, Pak. 2 hari ini tuh Bapak berturut-turut ikut seminar ya. Kemarin ada seminar dari Kemendikbud mengenai launching program kewirausahaan. Ternyata ya setiap tahunnya Indonesia ini ya lulusan sarjana kita tuh 1 juta lebih, kisaran 1,5 juta ya fresh graduate lulusan baru di Indonesia itu rata-rata kisaran 1,5 juta. Nah, itu tuh kompetitor kita bukan? Ya, kalau misalnya gini, mahasiswa Bapak semuanya lulus bareng-bareng, gitu. Dalam satu angkatan tuh rata-rata 1,5 juta lulusan baru. Nah, ternyata dunia kerja, ya, dunia kerja tuh itu hanya membuka lowongan seluruh Indonesia hanya 400.000. Kebayang nggak perbandingannya berapa? 1,5 juta dikurangi 400.000. Kira-kira berapa? Hampir 1.100.000 orang pengangguran baru. Ya, pengangguran baru, pengangguran terdidik, ya, punya gelar. Bayangin, saya enggak. Nah, ini Bapak cuman sharing-sharing aja ya. Hasil kemarin ikut seminar mengenai peluncuran program kewirausahaan oleh Kemendikbud. Gitu. Tiap tahun ada 1,5 juta lulusan baru, kaum terdidik, kaum intelektual, punya gelar sarjana, tapi dunia kerja hanya membuka lowongan tiap tahun hanya 400.000 orang. Berarti 1.100.000 orang itu kemana sih? Nah, ini tugas kita semua gitu. Tugas dari Kemendikbud, kemarin tuh dosen-dosen semua gitu untuk mendorong mahasiswa di bidang kewirausahaan. Ya. Apalagi di era industri 4.0 di mana semua digitalisasi ya dimanfaatkan, sangat dimanfaatkan. Nah, ini wanti-wanti Bapak cuman ngasih tahu gitu dari sekarang. Itu mumpung masih semester 6, bangun kewirausahaan. Ya. Mulai dari diri sendiri ya. Gitu. Ciptakan pasar, ciptakan produk, atau nyari produk apa sih
Seenggaknya misalnya kita reseller dulu. Kita tahu gitu. Kira-kira produk apa yang menurut hati kita ya masuk ke passion kita gitu. Jadi enak kalau kita tuh suka sama produknya. Biasanya enak ngejalaninnya usaha gitu. Jadi mindsetnya dirubah dari sekarang, udah jangan mau jadi pekerja. Ya, apalagi paradigma sekarang tuh pengennya PNS gitu. Sedangkan berita kemarin aja ada 105 orang mengundurkan diri dari PNS, dari CPNS. Ya, kaget ternyata gaji CPNS ya standar gitu. Mungkin lebih dari punya pensiunan nantinya. Tapi kan kita nggak akan tahu gitu 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, apa masih ada pensiunan, apa di stop. Kan kita nggak tahu regulasinya. Nah, jadi jangan, ibaratkan jangan ikut musim gitu. Jangan ikut, wah lagi banyak CPNS. Tapi mending dari sekarang mindsetnya kemandirian. Gitu. Ya ini sharing-sharing Bapak aja ini. Biar kita tuh nggak kaget gitu. Setahun ke depan kan ini mau skripsi, ini udah semester 6. Bentar lagi. Kalau nggak nge-branding dari sekarang ya, produk atau usaha gitu. Ntar berat. Karena kalau usaha tuh nggak bisa instan. Gitu. Makanya sekarang bagus ya Mas Menteri kita, Mas Nadiem Anwar Makarim itu bagus. Karena banyak kegiatan MBKM namanya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, ada programnya MSIB, magang dan studi independen. Jadi mahasiswa sekarang tuh bisa 1 semester magang di perusahaan yang udah kerjasama sama Kemendikbud. Ya, sekarang tuh batch 2. Kebetulan Bapak ikut jadi dosen pembimbing lapangan di Kementerian Perdagangan. Alhamdulillah Bapak lolos. Nah, karena kesenjangan ini, jadi 1.100.000 lulusan baru itu entah tahu kemana gitu. Jadilah dari semester 5 tuh boleh mahasiswa untuk mengikuti magang atau studi independen. Kita magang 1 semester di perusahaan, kita dapat biaya hidup, enak gak? Gitu. Kisarannya beda-beda, ada yang 2.800.000, ada yang 2 juta. Itu beda-beda. Tapi di situ tuh kita dapat belajar secara langsung dunia industri, dunia usaha. Itu dibimbing langsung sama mentor dedicated, sama mentor dari perusahaan tersebut. Jadi dalam 1 semester itu benar-benar kita tuh dikasih study case ya, permasalahan gitu, apa yang harus kita pelajari untuk dapat memecahkan permasalahan tersebut. Biasanya ada pendampingan dulu 1 bulan, 4 bulan ke sananya kita yang kerjain sendiri. Kalau yang magang di Kementerian Perdagangan ada mahasiswa Bapak namanya Isna. Ada yang pernah sekelas nggak sama Isna? Ya bagus. Jadi Kementerian Perdagangan tuh ngerekrut 300 mahasiswa yang magang di 60 pasar seluruh Indonesia. Nah, setiap 1 pasar tuh ada 5 mahasiswa. Di situ dididik sama mentor dedicated. Jadi mentor yang ahlinya di bidang pasar, misalnya bisa dari Perumda, bisa dari PD Pasar.
permasalahan apa aja yang ada di pasar, mulai dari digitalisasi, mulai dari SNI pasar ya, ternyata pasar juga ada SNI-nya, Standar Nasional Indonesia. Jadi di pasar itu harus ada namanya ruang ibu menyusui, terus ada buat yang pakai kursi roda ya, gitu. Jadi benar-benar ternyata pasar itu ada standarnya khusus. Gitu. Nah itu yang harus dikerjakan sama bagian magang. Ada juga sekolah pasar. Jadi pedagang-pedagang dididik mulai dari digitalisasi, mulai bikin akun Tokopedia, bikin akun Shopee. Jadi udah nggak zaman nih kalau kuliah hanya di satu kampus aja, misalnya di Inaba, terus padahal di semester 6, 7 tuh bisa aja kita ngambil mata kuliah di prodi lain atau di kampus lain. Ya, kalau zaman Bapak mah nggak ada. Sekarang baru tahun kemarin semenjak Mas Menteri baru. Nah, ini bagus untuk mendobrak ya lulusan kita semakin inovatif, semakin kritis gitu untuk menghadapi dunia industri saat ini. Yaitu kesan pertama yang Bapak dapat waktu seminar kemarin. Ya, semoga mahasiswa Bapak semua ini tuh semangat berwirausaha. Oke, sebentar. Sudah ada tampilan PowerPoint-nya? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke. Sesi 9 ini Bapak akan membahas mengenai analisis ya, pilihan strategi serta mau nge-review UTS. Ternyata UTS-nya masih banyak yang ibaratkan kurang komplit gitu. Masih setengah-setengah. Masuk dulu ke materi ya. Tujuan pembelajaran untuk memahami analisis internal dan lingkungan eksternal dalam konsep manajemen strategi, memahami faktor utama lingkungan internal dan lingkungan eksternal, serta memahami implementasi strategi SWOT berdasarkan hasil identifikasi faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nih, kita mulai dari analisis strategi, ya bagaimana sih apa saja yang harus kita kerjakan dalam menganalisis strategi, terus sifatnya bagaimana, pilihannya apa saja. Nah, kalau kita membuat beberapa alternatif, itu tuh sama dengan kita membuat unlimited strategi. Ibaratkan kalau kita perang ya, kalau kita misalnya hanya mengandalkan satu rumus strategi, misalnya hanya kita tuh nyerang di darat saja, berperang di darat gitu, tidak mengandalkan strategi lain, padahal lawan kita ternyata berperang tapi menggunakan strategi kita
lawan kita tuh memanfaatkan di darat, laut, dan udara. Kira-kira mana yang menang? Yang hanya mengandalkan di darat saja, apa yang darat, laut, udara? Ya, diibaratkan gitu. Jadi manajemen strategi itu benar-benar harus kita kembangkan, kita buat beberapa strategi, tidak hanya satu strategi. Apa yang harus kita kumpulkan? Kita kumpulkan beberapa alternatif yang paling menarik yang dapat dikelola. Nah, siapa yang terlibat dari manajemen strategi? Ya, karena kita manajemen berarti kaitannya dengan perusahaan. Itu lebih ke manajer, karyawan yang terlibat dalam pengembangan visi dan misi, audit eksternal, dan audit internal. Yang harus terlibat di dalam pembuatan manajemen strategi. Biasanya di dalam perusahaan tuh, ya pimpinan tuh harus bikin kelompok kajian. Itu biasanya dinamakan research and development. Ya, bikin kelompok. Terus biasanya harus ada dari beberapa bagian. Jadi tidak hanya dalam satu bagian, misalnya dari sumber SDM ada, pemasaran ada, operasional ada, keuangan ada gitu. Itu semuanya brainstorming gitu. Bagaimana merumuskan untuk mengembangkan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Itu research and development. Nah, saat ini kita masuk ke chapter yang kelima. Ya, setelah kita membahas sesi yang sebelum UTS ya, kita ngedevelop visi and misi, kita buat external audit serta internal audit. Nah, sekarang kita ke chapter kelima. Nah, kerangka perumusan strategi. Nah, di sesi kemarin sebelum UTS, nih bab sebelumnya, Bapak udah ngebahas mengenai eksternal faktor evaluasi. Ini tuh UTS ya, stage 1 tuh. Jadi inputan apa saja sih dari manajemen strategi? Nah, di stage 1 ini mengenai eksternal faktor evaluasi, lalu competitive profile metric, CPM ya. Tapi ada beberapa UTS yang tidak mengumpulkan CPM-nya. Jadi hanya mengumpulkan faktor eksternal dan faktor internal. Itu padahal tugasnya faktor eksternal ya. Terus faktor internal sama competitive profile metric. Ini udah sampai UTS sampai sini. Sekarang kita bahas mengenai matching stage ya, bagaimana kita tuh mencocokkan, strategi mencocokkan apa yang hasil mahasiswa semua inputkan di analisis IPAS dan EPAS. Nah, kita cocokkan, masuk ke langkah selanjutnya namanya ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, sama threat, ya, SWOT metric, ada space metric, strategi, position, and action evaluation, ada BCG, ada internal eksternal, ada grand strategi, lalu yang terakhir ada decision strategy, ya, KSPM. Tapi sesi ini Bapak bahas yang SWOT aja dulu. Dan kita bertahap SWOT, space, BCG, IE, metrik, sama KSPM. Di matching stage, bagaimana kita mencocokkan hasil inputan ke strategi. Ya. Nah, kan strategi SWOT, strength, weakness, opportunity. Selanjutnya, setelah UTS kemarin, ya, nah buat strategi SWOT.
mulai dari strategi SO dan opportunity. Bagaimana? Nih, strategi ini menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal. Ini strategi kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Kebayang ya. Jadi dilihat lagi analisis SWOT-nya, ya, faktor apa aja yang menjadi kekuatan dari perusahaan kita. Nah, kita matchingkan sama faktor apa aja yang menjadi peluang dari perusahaan kita. Nah, dibuatlah strateginya apa. Misalnya kalau Bang Berry karena banyaknya unit kerja di seluruh Indonesia dapat dimaksimalkan untuk mengakuisisi besarnya nasabah di seluruh Indonesia hingga pelosok. Jadi kan itu tuh menyampaikan kekuatan perusahaan karena besarnya unit kerja di seluruh Indonesia, menyampaikan peluang potensi nasabah seluruh Indonesia. Itu contoh strategi dari strength sama opportunity. Terus kita harus buat strategi weakness dan opportunity. Strategi ini bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal. Ya, jadi bagaimana kita dapat memperbaiki kelemahan dari perusahaan dengan memanfaatkan peluang dari eksternal. Itu di Bapak kasih contohnya strategi strength dan threat. Bagaimana ya kekuatan perusahaan, ya bagaimana kita menggunakan kekuatan perusahaan untuk dampak ancaman eksternal. Ya, ini kekuatan perusahaan kita gunakan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Terus ada strategi weakness dan threat. Ya, bagaimana taktik defensif. Ya, ini defensif nih, karena weakness itu kan kelemahan kita. Threat itu ancaman dari luar. Berarti strategi ini tuh strategi bertahan, defensif, yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Nah, ini tahapan selanjutnya kita buat ini. Strategi strength dan opportunity, strategi weakness dan opportunity, strategi strength dan threat, strategi weakness dan threat. Ya, bagaimana langkah-langkahnya? Nih, langkah-langkahnya buat daftar peluang eksternal utama perusahaan. Sebetulnya ini udah dibuat kembali. Apa yang harus diperbaiki langkah-langkah. Ini udah di UTS saat. Lalu buat daftar ancaman eksternal utama perusahaan. Ya. Yang ketiga, buat daftar kekuatan internal utama perusahaan. Ini juga udah di UTS ya. Keempat ini udah nih. Daftar peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan udah di UTS. Sekarang kita mulai di yang kelima. Cocokkan kekuatan internal dengan peluang eksternal. Kan dalam sel yang sesuai. Ya, cocokkan. Lalu mencocokkan kelemahan internal dengan peluang eksternal. Dan mencatat strategi weakness dan opportunity, kelemahan dan peluang yang dihasilkan. Lalu step selanjutnya, dengan ancaman eksternal dan catat strategi strength, kekuatan, dan threat yang dihasilkan. Selanjutnya, mencocokkan kelemahan internal dengan mencatat strategi weakness dan threat yang dihasilkan. Jadi, ini jadi tugas selanjutnya.
mencocokkan strategi kelemahan dan peluang, mencocokkan strategi kekuatan dan ancaman, mencocokkan strategi kelemahan dan ancaman. Ya, strategi defensif nih yang terakhir. Selalu spesifik sejauh mungkin dalam menyatakan faktor dan strategi. Ini jangan baik-baik. Ini Bapak kasih contoh STIMIK, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer ini tuh ya, STIMIK. Kan nggak ada kan ya mahasiswa Bapak yang pakai perusahaan STIMIK. Ini faktor internalnya. Kelebihannya belum ada pesaing. Misalnya ini tuh misalnya kita tuh bikin STIMIK di Soreang misalnya ya, belum ada pesaing di Bandung. Bikin STIMIK lah, ada STIMIK lah di kabupaten dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer ya, belum ada pesaing, menghasilkan lulusan profesi beragam, mempunyai sistem informasi terpadu untuk layanan kontatif ya, karena ini misalnya di alun-alun dekat sejarah harum. Kelemahan dari STIMIK-nya manajemen belum profesional karena baru, mungkin fasilitas belum memadai, status akreditasinya C, belum terjalin komunikasi yang baik. Karena ini baru. Nah, peluang dari STIMIK itu lowongan pekerjaan yang luas. Jadi, wah peluangnya luas gitu. Yang berbasis komputer. Kayak Unicom, ya. Unicom zaman Bapak dulu masuk itu satu angkatan khusus sistem informasi aja ada 19 kelas. Bayangin 19 kali 40 berapa tuh? Satu jurusan aja nerima 760 masih jurusan sistem informasi, DKP, desain komunikasi visual, teknologi informasi, manajemen, akuntansi. Wah, banyak. Dalam satu jurusan aja merekrut 760 mahasiswa. Karena emang eranya digital gitu. Banyak orang tua mungkin yang pengen anaknya tuh melek akan teknologi. Ini makanya banyak STIMIK baru tuh banyak sekarang tuh. Peluang dari STIMIK tuh lowongan pekerjaan yang luas, tuntutan keahlian komputer dalam pekerjaan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, banyaknya SMK ilmu komputer. Ya, munculnya PTS yang sejenis. Lalu PTS lain yang mempunyai status akreditasi lebih baik. SDM mengundurkan diri, jumlah mahasiswa yang menurun. Ini ancamannya ya, munculnya PTS yang sejenis, banyak STIMIK. PTS lain yang mempunyai diri, sumber daya manusia yang mengundurkan diri, jumlah mahasiswa yang menurun. Nah, karena sejauh ini sampai sini ya, berarti tugas selanjutnya ini bikin strategi strength dan opportunity. Ini contohnya nih, bagaimana mematchingkan ya SO, bekerja sama pihak terkait, update tren teknologi informasi, memperbanyak penelitian dan kegiatan pengabdian kepada melibatkan siswa, memperhatikan kualitas lulusan dalam menghadapi bahan untuk menangkap peluang. Ya, karena banyaknya lowongan pekerjaan, perhatikan kualitas lulusan dalam menghadapi dunia kerja. Karena banyaknya SMK ilmu komputer, berarti STIMIK harus mengisi kegiatan kampus dengan melibatkan siswa SMK, SMA atau sederajat. Ya, ekskul, himpunan mahasiswanya bikin kegiatan apa saja yang dapat melibatkan SMK. Agar nanti pas lulus SMK itu tertarik bisa masuk ke STIMIK. Terus strategi weakness dan opportunity ya, bagaimana kelemahan dan peluang. Ini memperbaiki kualitas manajemen,
memperbaiki dan menambah fasilitas sarana dan prasarana, melakukan pendekatan dan komunikasi baik itu antar dosen, staf maupun mahasiswa. Ya, karena di sini kan belum terjalin komunikasi yang baik dosen, staf maupun mahasiswa. Biasanya kalau perusahaan baru tuh agak susah gitu membangun budaya komunikasinya. Ya. Terus karena fasilitas belum memadai, kelemahannya berarti strateginya harus memperbaiki dan menambah fasilitas sarana dan prasarana. Karena diperbaiki akreditasinya. Nah, sebetulnya ya bagusnya tuh gini nih, memperbaiki akreditasi. Nah, di sini buka kurung, tulis ini tuh weakness 3, jadi melibatkan weakness 3 dan opportunity berapa. Karena akreditasi itu sama dengan kualitas pendidikan. Berarti nih tuntutan kalian komputer dalam pekerjaan, berarti memperbaiki keahlian lulusan. Terus masuk juga ke ya karena kualitasnya berarti O2 dan O3 melibatkan ini tuh opportunity 1, opportunity 2, opportunity baiknya dikasih catatan gini. Jadi paham gitu strategi yang disampaikan. Lalu kita ke strategi strength dan trait. Bagaimana mengembangkan PTS dari segi sistem informasi dan teknologi informasi, aktif promosi berbagai media, ya. Lalu banyak melakukan sosialisasi ke masyarakat, lalu meningkatkan kesejahteraan SDM. Ini tuh kekuatan dan ancaman. Nah, mengembangkan PTS dari segi SI, karena kan munculnya ancaman, berarti kita harus mengembangkan. PTS lain mempunyai status akreditasi lebih baik. Kita masuk ke ancaman 1 dan ancaman 2. Nah, jumlah mahasiswa yang menurun. Berarti STIMIK tersebut belum maksimal melakukan promosi. Oke, lanjut ke strategi weakness dan trait. Contohnya, selalu melakukan evaluasi. Ya. Karena banyak SDM yang mengundurkan diri, berarti harus mundurnya PTS. PTS lain mempunyai status akreditasi lebih baik. Ini mah cocok diimplementasikan dari semua strategi. Jadi weakness 1, 2, 3, 4 misalnya. Sama ancaman trait 1, 2, 3 belum proporsional, fasilitas, dan evaluasi. Itu jelek banget ya. Mempererat kerjasama antar manajemen. Nah ini tugas selanjutnya membuat strategi strength trait, weakness trait. Nih, bagaimana mencapai keunggulan kompetitif itu sendiri. Tidak satu aja ini tuh. Ya, tapi benar-benar nih kelompok strategi atau snapshot dalam waktu. Menekankan satu faktor internal dan eksternal dalam merumuskan strategi. Nah, itu analisis SWOT aja ya. Jangan yang lainnya dulu. Biar satu-satu diimplementasikan. Ya, space metric Bapak bahas di sesi selanjutnya. Sekarang Bapak mau ngebahas review UTS. Kalian absen. Ya. Oke. Hadir, Pak. Rena Putri ada? Yang mana? Coba pada on atuh meni. Gak ada yang on, Ibu Putri Gina. Masa pernah kelas Bapak ya? Kalau Rena bagus UTS-nya, nggak ada catatan.
Yang mana? Ada hadir? Hadir, Pak. Yang mana Sepinate? Diperbaiki. Iya, Pak. Pina. 6. Oke. Salah penilaian SWOT ya. Nim. Bentar. Sepina Hanisa Andin. Iya. Nah, ini strength sampai 0,8. Weakness strength ya, strength ditambah weakness berarti 1.0. Untuk skor nanti dilihat strength dikurangi bahan. Bobotnya 1, ratingnya 0 ratingnya. Ada skornya. Strength dikurangi weakness sama ini juga tuh. Totalnya 1. Harusnya ini 0, tambahin opportunity ditambah threat sama dengan bobotnya 1. Gitu. Kebanyakan mahasiswa kelirunya di situ. Jadi tolong diperbaiki penilaian SWOT-nya. Ya, Sepinat. Lalu Astri ada? Ada. Hadir, Pak. Erna Erna Erlina. hadir. Erna Hadir, tuh yang Pak. mana? Coba lihat. Udah, On Pak. cam. Ya. Kirain Bapak tuh Bu Erna. Bukan, Pak. Ini ya. Shirley yang mana? Ini, Pak, hadir. On cam nggak? Shirley? Oke. Rosi? Rosi yang mana? Ada Rosi? Tidak ada. Dini? Hadir, Pak. Ini yang mana? Semester depan mah perkuliahan kayaknya bakal offline kembali. Kalau ngelihat berita kemarin tuh ada semester depan untuk perkuliahan offline. Enak online, enak offline. Ini ada Resa. Hadir, Resa Pak. yang mana Resa? Sinyalnya jelek ya. Eli? Hadir, Bapak. Eli yang mana? Alipia? Hadir, Bapak. Alipia yang mana? Nabila? Hadir, Bapak. Nabila yang mana? Ini, Pak. Bentar. Bapak di ruangan sendiri ya, di Nabila aja. Oke. Anissa? Hadir, Pak. Oke. Beniagi? Hadir, Pak. Kaniasari? Hadir, Pak. Nursifa? Hadir, Pak. Yuliani? Hadir, Pak. Restu? Hadir, Pak. Fani? Hadir, Bapak. Indri? Hadir, Pak. Olpa? Olpa nggak ada. Nih lihat ya. Indri? Ya, Bapak. Indri CPM-nya belum ada. UTS-nya. Sama keterangan SWOT-nya tidak ada. Tolong diperiksa kembali ya, punya Indri ya. Iya, Bapak. Olpa? Susi? Hadir. Oh Tiara. Hasna udah? Hasna hadir, Pak. Susi hadir ya? Ya, Susi. Oke, Tiara?
Willy, Hadir, Pak. Anissa, Hadir, Nurul Pak. Kolbi, Ijula Kifli, Hadir, Pak. tidak ada keterangan UTS-nya, coba dicek lagi. Inka, Anis, Hadir, Pak. Yulia, Siti, Hadir, Pak. Abdurrahman, Hadir, Pak. Sekar Arum, Anggi, Salma, Rosi, Pak. Hadir, Pak. Salma hadir, Hadir. Rosi hadir, Lingga, Tarisa, Hadir Bapak. bareng-bareng. Siapa itu Tarisa? Iya, Tarisa. Oh, dengu. Cindy, Hadir, Pak. Nova, Rizkunansah, Nita, Mutia, Hadir. Disa, Hadir, Pak. Lutfia. Lutfianya sakit, Pak. Tadi udah izin ke Bapak katanya di WA. Oke. Tarisa, Hadir, Pak. Nur Afiana, Adam, Hadir, Pak. Katia, Hadir. Deviani, Fauzia. Hadir, Pak. Bapak Deviani hadir. Deviani hadir. Desti, Foja, Rizkia, Hadir, siapa? Rizky. Ya, hadir, Pak. Desti, Pak. Rizkia hadir. Ya, Rizky. Rismayanti, Hadir, Pak. Nuraini, Eliza, Pak. Ririn, Hadir, Pak. Ririn, Linda, Hadir, Pak. Linda hadir. Rani, Uus, Hadir, Pak. Rani lagi kerja. Ya, Pak. Oke, Uus hadir. Ya, Pak. Oke, nah mungkin cukup sesi 9 Bapak cukupkan. Apa ada pertanyaan nggak mengenai analisis SWOT strateginya? Bapak Nova hadir. Nova sama Rosi udah di absen belum? Nova hadir. Udah ya, udah Bapak perbaiki Nova. Rosi Juniarti udah Bapak perbaiki. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan sesi 9. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.